Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Oke, kembali lagi ya kita di mata kuliah akuntansi perpajakan. Praktikum perpajakan, sorry. Praktikum perpajakannya ini sudah pertemuan ke-11 kita. Yang mana ini sudah memasuki tugas ketiga ya untuk PPN. Dan tugas yang sudah Anda kerjakan itu adalah pembuatan faktur, kemudian pembuatan SSP PPN, dan SPT masa PPN untuk masa bulan Januari sampai bulan Juni. Oke, kita mulai gitu ya. Pertama saya mau buka kelompoknya PT Borneo. Ini kelompok 1 ya. Saya langsung ke transaksi bulan Juni. Oke, jadi PT Borneo itu PT Borneo adalah perusahaan yang melakukan kegiatan jual beli mobil bekas ya, berarti hanya yang berkaitan dengan jual beli yang transaksi PPN yang bisa ini ya, diakui gitu. Oke, untuk bulan Juni ada membeli perlengkapan kantor, kemudian menyewa jasa perawatan mobil, oke, servis mobil gitu berarti ya, sama menjual mobil 4 unit. Oke, kita lihat. Oke, untuk kepada PT Level Up-nya dengan nomor faktur sekian. Loh, ini 1 unit mobil, 4 unit mobil. Ya, di sini keterangannya 4 unit ya. Kemudian perhitungannya 1. Nanti bisa dikoreksi ya, mana yang benar gitu. Kemudian faktur pajaknya. Faktur pajaknya nomor serinya ini disesuaikan dengan tadi ya, ada di sini. Oke, 24. PKP-nya adalah PT Borneo, kemudian pembelinya adalah PT Level Up. Nah, di sini kita 1 unit. Oke, berarti kita anggap saja 1 unit ya, dengan harga jualnya 400 juta. Dan DPP-nya di sekian, sehingga antara DPP dengan PPN ini di total harus sama dengan harga jualnya gitu ya. Kemudian tanggal. Nah, ini di mana nih Mas? Tadi katanya keterangannya di Semarang. Oh, Jakarta, sorry ya, Jakarta. Pembelinya yang Semarang ya. Oke. Oke, berarti benar Jakarta. Tanggal diatur. Kemudian SSP-nya mana nih? Oh, ini dia. SSP-nya 28 juta, ini sesuai dengan faktur pajak harusnya ya. Ini fakturnya aja 36 juta Mas PPN-nya. Ini kenapa PPN-nya cuma 28? Ya, bisa diperbaiki ya. Gitu. Nah, nanti bisa diperbaiki. Kemudian SPT-nya. Seperti biasa untuk pengisian SPT itu dari lampiran ya, baru ke induk. Oke. Ini adalah induknya. Saya perkecil aja biar mungkin bisa lihat. Aduh, sorry. Oke, ini dia 36 juta nih, ya kan? Terus ada PPN masukan. Coba kita lihat mana PPN masukannya. Duh.
Dan masukannya yang mana, Mas? Ini kan Anda menghitungkan ada masukan 8 juta. Nah, itu datanya mana? Ya, dimasukin ya. Di lampiran keberapanya. 11 berapa? Bilang masukkan. Kemudian kalau udah dimasukkan berarti yang mana nih? Hanya yang berkaitan dengan ini ya, yang berkaitan dengan usaha kegiatan usaha si perusahaan ya. Memberi perlengkapan kantor. Lah ini kalau digunakan untuk kantor pribadi tapi tidak digunakan untuk transaksi penjualan, maka ini tidak bisa di include-kan gitu ya ke dalam pajak masukan. Tuh. Terus kalau jasa perawatan mobil ini dilakukan di mobil yang akan dijual gitu ya. Gimana? Bisa nggak ya? Karena kan Anda sudah mengambil keuntungan dari itu ya. Oke, nggak apa-apa, boleh deh. Kalau ini mobilnya untuk dijual lagi bisa ya. Tapi saya minta datanya ini ya Mas, yang masukannya yang mana nih karena nggak ada pajak masukannya gitu ya. Oke, lanjut ke kelompok berikutnya. Data Juni ya, saya semuanya ke Juni aja ya biar tidak terlalu lama. Oke, penyerahan BKP ke pemerintah 40 juta. Menyumbang senilai sekian. Membeli komputer berarti masukan ya. Menjual hasil produksi berarti keluaran. Oke, kita lihat. Untuk penyerahan BKP dia PPN keluaran. Membeli komputer berarti PPN masukan. Menjual berarti keluaran lagi. Oke. Oh, ini ada kompensasi masa pajak. Oke, nggak apa-apa. Oke. Coba kita lihat. Faktur pajak ya. Faktur pajak dibuat setiap transaksi penjualan atau penyerahan BKP JKP. Ini nomor faktur pajak tuh harus urut. Nah, ini kenapa nomor pajak faktur pajaknya sama? Harusnya berbeda ya. Jadi diurut kalau misalnya udah 14, berarti di sini 15 gitu ya. Oke. Pada pemerintah ya wes nggak apa-apa. Ya, ya nggak apa-apa. Harusnya lebih spesifik mungkin bisa pemerintah kota atau dinas apa, kementerian apa gitu ya. Tapi nggak apa-apa buat belajar. Nah, ini benar penyerahan barang kena pajak, tapi namanya apa? Apa yang diserahkan gitu ya. Anda jual apa? Tuh, dimasukin ke sini namanya. Terus dirinci ya. Jadi faktur pajak ini rinci. Nama barang kalau misalnya ada kode barang yang ditulis kodenya. Ibaratnya gini ya. Saya mau jual HP nih kepada pemerintah ya. Maka ini saya saya kasih tahu speknya nih Samsung tipe berapa, kemudian nomor serinya berapa, terus warnanya apa. Intinya spesifikasi rinci dari barang ini itu diinkludkan semua ke dalam faktur pajak. Makanya faktur pajak kan isinya banyak ya, banyak kosongnya kan. Nah, itu karena itu. Oke. Kemudian unitnya juga berapa. Kalau 2 unit ya tulis 2 unit dan harga satuannya berapa di sini ya di kolom sini. Ini sih isinya tentang harga keseluruhan aja. Ya, jadi kalau misalnya penjualannya lebih dari 1, maka di sini tulis
gitu. Kalau misalnya dalam satu pemerintah ini dia jualnya banyak, ada beberapa jenis barang, itu tulis 1, 2, 3 dengan keterangan barangnya yang sama gitu ya. Ini juga penjualan kertas itu berapa rim atau berapa lembar gitu. Ya, tolong dilengkapi, sesuaikan aja sama data Anda di sini. Tuh ya. Mencoba barang BKP. Oke. Ya, jadi bisa apa namanya? Dilengkapi lagi gitu ya keterangannya. Hasil produksinya. Ya itu, pokoknya ada satuannya gitu ya, Mbak. Atau ini punya Mas ya. Ya, begitu ya. Oke, terus faktur sudah. SSP. Untuk SSP ya, untuk SSP seharusnya, ini saya bilang, seharusnya tiap satu kali transaksi itu ada satu faktur dan satu SSP. Seharusnya. Ya, tapi untuk apa namanya ya, ringkas ya, untuk agar tugas Anda tidak terlalu berat, maka satu SSP boleh untuk seluruh transaksi di 1 bulan gitu ya. Tapi ini hanya untuk di ini ya, di mata kuliah saya ya, tapi jangan Anda lakukan di dunia kerja nanti gitu, karena tidak boleh. Gitu. Jadi anggaplah ini total semuanya ya. PPN Juni D17, coba saya cek. D17. Pajak lebih setar. Gimana? Saya nggak paham. PPN keluaran Anda bulan Juni itu 20 juta. Ya. Kemudian PPN masukannya 400. Oke. Ini pajak kurang setornya betul. Sudah betul ini. 19 juta. Kompensasi masa Mei, berarti di masa Mei ini ada kelebihan bayar pajak gitu kan maknanya. Ya enggak? Ini mana itunya? Form PPN. Oh, ini apa? Ini kurang bayar 7 juta 600, 7 juta. Tuh, berarti Mei nggak ada itu dong. Nggak ada kelebihan bayar dong. Kalau tidak ada kelebihan bayar, kenapa di Juni ini Anda perhitungkan? Ya. Kalau ini nggak ada kelebihan bayar, makanya 0. Wait. PPN Mei H18. PPN Mei H18. H18. Aduh. Wait ya. Untuk Lampung ini saya coba urutin dari Januari deh. Ini adalah bidang industri kertas, berarti menjual kertas ya. Oke, kita lihat PPN-nya. Pajak kurang store 9 juta, alright. Fakturnya, ya pokoknya saya anggap ini dulu benar tadi ya. 9 juta. Nah, ini ya. Jadi untuk bikin SSP ini sistemnya bukan Anda bikin perhitungan sendiri terus tiba-tiba ujuk-ujuk langsung Anda bikin pajak kurang store, itu bukan. Jadi gini mekanismenya di dunia kerja nanti. Untuk setiap pembelian yang Anda lakukan itu kan ada PPN masukan. Ya, Anda dapat PPN masukannya. Ya, Anda dapat PPN masukan. Nah, lembar-lembaran PPN ini saya ibaratin gini ya. Ini misalnya PPN masukan, ini PPN keluaran, bendel, 2 bendel ya. Ini PPN masukan, yang ini PPN keluaran. Nah, untuk PPN masukan ketika Anda beli itu Anda simpan. Kemudian Anda rekap nanti di akhir bulan. Ini juga
PPN keluaran, Anda bayar dulu ya. Jadi sistem pajak kita bayar dulu, baru di akhir masa maupun di akhir tahun itu kita lakukan rekap untuk menentukan apakah kita masih kurang bayar atau ternyata kita terjadi kelebihan dalam pembayaran gitu. Ya, jadi di sini seharusnya Anda ini saya anggap sesuai ya. Ini faktur pajaknya saya anggap sesuai dulu dengan keterangan di sini semua. Nah, SSP-nya ini, PPN itu harusnya Anda bikin SSP itu sesuai dengan keterangan PPN keluarannya. Jadi di sini harusnya SSP-nya itu 19.950 gitu. 19.550 ya, seharusnya di sini. Gitu. Ya. Aduh, mana tadi? Nah, ini harusnya 19.950 ya. Jadi bukan hasil perhitungan sendiri nih, nggak boleh. Oke. Misalnya ini tadi ya. Ini kan. Kenapa nggak mau? Oh. Ini ya. 19.550. 19. Nah, seharusnya seperti ini. Kemudian nanti ketika Anda bikin SPT, dimasukkanlah di sini ya. Masuk sini yang PPN keluarannya. Ya. Kemudian Anda masukin daftar pajak masukannya kalau memang data-data itu bisa dijadikan pajak masukan gitu, ya. Tadi di data Januari membayar sewa toko lah, sewa toko ini nggak bisa, ini tidak bisa jadi PPN masukan ya, karena ini tidak ada kaitannya dengan transaksi jual beli. Maksudnya sewa toko ini kan tidak bisa Anda jual kan, ini tidak bisa sebagai masukan, maka nanti Anda ini pasti pajak keluaran semua untuk penyerahan barang nih. Kemudian memberikan hadiah undian ke yayasan, ini juga tidak ada fakturnya ya, maka juga tidak ada PPN-nya. Gitu. Kemudian, tapi kalau nggak salah untuk hadiah undian itu nanti dia ada potongan pajak penghasilannya ya. Coba nanti dicek. Tapi udahlah, untuk simpelnya nggak usah pakai PPh, nggak apa-apa untuk yang undian ini. Berarti SSP Anda itu PPN keluarannya harus dihitung semua, dimasukkan semua. Masukannya enggak, karena masukannya tidak cocok dengan atau tidak bisa dikreditkan gitu ya bahasanya. Yang berarti ini tidak ada ya. Perhitungannya juga harusnya dasarnya dari ini Mas, Mbak, dari apa namanya? Lampiran form 11-11-nya lah. Ini sini nggak ada. Ini cuman pajak keluaran doang ya, harusnya ada pajak masukannya. Nah, ini berarti berlaku untuk semua bulan ya. Jadi tolong bisa diperbaiki. Untuk data Juni ini berarti masih tidak tepat ya. Ini sudah benar 20 juta, maka harusnya SSP-nya juga 20 juta. Fakturnya berapa sih? Fakturnya ada 14 juta, kemudian 3 juta, berarti 17. Nah, cuma 17 juta. Tapi kenapa beda-beda, Mbak Mas? Sini 23. Di SPT mana nih? 20 juta. Di sini 20 juta kan? Lah, yang benar yang mana nih? Ya, ini masih ini ya. Kurang tepat. Oke, bisa dibenerin. Ini 20 juta, ya kan? Terus SSP Anda 23 juta, berarti Anda bayarnya lebih banyak daripada perhitungan. Gitu. Ya, jadi ini nggak bisa ya kayak gini ya. Jadi harusnya ini, kemudian kalau mau pajak masukannya ini bisa dijadikan pasar masukan, itu diakuinya nanti setelah Anda bikin SPT. Oke. Itu kelompok PT Sinar Bakti. Berikutnya
Saya langsung ke bulan Juni. Ya, untuk bulan Juni di sini ada 5 transaksi. Oke. Ini maksudnya gimana? Membayar kontrak ini maksudnya bagaimana ya? Nah, kayak gini ya, ini juga tidak kurang tepat ya, ujuk-ujuk. Ini kalau buat data sendiri ada sih nggak masalah, agar memudahkan Anda pengisian SPT. Tapi kalau ini sebagai dasar Anda dalam membuat SSP itu yang tidak tepat, karena dasar pembuatan SSP adalah dari faktur. Gitu ya. Oke, fakturnya membeli mesin untuk produksi. Nah, tadi sama pemerintah gimana? Cuman satu lagi. Ya. Berarti atas transaksi ini yang kira-kira ya, ini berarti ini kelompok berapa sih? Kelompok 8 ya. Kira-kira yang bisa sebagai PPN keluaran tuh mana aja? Yuk kita cek satu persatu. Membayar jasa tenaga ahli untuk memperbaiki mesin yang rusak. Anda ini di bidang apa sih? Lihat dulu ya. Tekstil. Oke, ini harusnya jual tekstil gitu ya. Nah, untuk tekstil berarti ini tidak ada PPN ya kan. Kemudian ini membayar kontrak. Lah ini harusnya kalau sudah menerima uang ya ini bayar. Kita potong PPN di sini. Kita langsung potong PPN di sini. Dan ini harusnya pajak keluaran. Oke, yang harusnya di sini. 500. Kalau nilai PPN di luar kontrak. Kalau di dalam kontrak ya berarti Anda harus hitung dari rumus ya. 100 per 110 dikali DPP. Kalau di DP-nya ya pasti 1.500.000. Terus menjual ini bisa menjadi enggak, berarti ini harusnya tidak, karena Anda menjual ini kan bukan hasil bukan apa namanya, bukan kegiatan usaha Anda yang utama ya. Kemudian membeli tambahan mesin, bolehlah. Pembagian dividen. Nah, ya. Oke. Berarti harusnya akan keluar ini. Ini oke lah, nggak apa-apa dimasukin, boleh. Jadi memang harusnya ini ya, transaksi yang berkaitan dengan kegiatan utama usaha dari perusahaan itu. Kalau bisa jual beli kain ya berhubungan dengan jual beli kain, misalnya kayak pembelian mungkin pewarna gitu kan, pewarna kain, pembelian benang, terus intinya dari barang-barang itu yang nanti bisa dijual lagi gitu ya. Kalau beli mesin itu kan mesinnya nggak akan dijual ke orang ya, ke customer kita, karena kan kita jualnya adalah kainnya bukan mesin kainnya. Maka seharusnya logikanya itu ini tidak bisa menjadi masukan ya, karena Anda tidak menjual mesin ini. Yang Anda jual adalah kain. Pun sama dengan ini pun juga seharusnya tidak menjadi pajak keluaran ya, karena aktivitas utama Anda bukan menjual motor ya, tapi menjual kain. Berarti PPN keluarannya adalah
1.500.000 aja dan tidak ada PPN masukan. Maka faktur pajak Juninya. Nah, kalau Anda membeli mesin produksi, maka faktur pajaknya itu bukan Anda yang buat, tapi si penjualnya. Kan Anda pembeli, ya kan? Kalau seperti ini berarti Anda menjual mesin produksi, Mbak dan Mas. Oke? Kira-kira ini enggak ya? Gitu ya. Jadi faktur pajak itu faktur penjualan. Nah, karena bagi lembar ke-1 nih, lihat nih. Bagi lembar ke-1, untuk pembeli atau penerima, maka ini sebagai bukti pajak masukan. Lah, bagi si penjual atau penyerah BKP, JKP itu sebagai pajak keluaran. Lah, kalau ini Anda bikin seperti ini, berarti Anda menjual mesin produksi. Padahal kan Anda kegiatan utamanya berjualnya kain, ya kan? Maka ini tidak tepat. Kalau ini salah, berarti belakangnya juga salah. Gitu ya. Bisa diperbaiki lagi. Terus SPT-nya coba kita lihat. Jadi lampiran dulu ya. Ini apa yang 31 juta tadi apa sih? Oke, sudah nggak apa-apa. Ini dimasukin ya. Harusnya sih tidak. Nah, tidak ada pajak masukan. Dan Mbak, Mas. Ini judulnya pajak keluaran loh. Ya, bukan pajak masukan. Ya, yang Anda masukin ini adalah pembelian Anda. Padahal ini nama pembeli. Kalau nama pembeli berarti kan posisi Anda sebagai penjual. Ya, berarti ini tidak tepat nih masukin apa namanya aktivitasnya. Oke, bisa diperbaiki ya. Kemudian ini kelompok 8. Ya, berarti ini. Selanjutnya ini adalah punyanya Mbak Prima dan Nadia PT Dilas. Oke, kita langsung ke Juni. Data Juni. Ini kayaknya jual beli apa nih? Coba saya lihat ya. Perdagangan, jual beli komputer. Oke. Oke, menjual nomor seri faktur, kemudian menerima ini apa nih menerima penghargaan? Saya kurang tahu ya ini maksudnya gimana ya. Oke, intinya di bulan Juni ini ada transaksi menjual 2 unit komputer bekas ke UD Sentosa. Kita lihat. 10 juta, oke, DPP-nya sekian, maka PPN keluarannya sekian. Betul. Terus pembeli lemari kaca. Maksudnya Anda beli lemari kaca ya? Oh iya, membeli lemari kaca. Ini jangan beberapa ya Mbak, kasih aja 2, 3, 4 gitu ya pakai angka. Karena kan ada kalau nulis faktur, nulis jurnal kan harus jelas ya. Nah, kalau lemari kaca ini memang nanti akan Anda jual lagi ya, maka benar dia nanti bisa masuk ke pajak masukan. Tapi kalau lemari kacanya ini hanya untuk Anda gunakan pribadi, digunakan mungkin sebagai tempat penyimpanan di perusahaan, maka tidak bisa. Tidak bisa sebagai masukan ya. Maka ini anggapan saya adalah Anda selain jual beli komputer, Anda juga jual beli peralatan gitu ya atau apa aset ATK. Oke. Ini yang penerima penghargaan saya masih nggak paham. Maksudnya mendapatkan uang. Dan ini benarkah dipotong PPN?
seandainya dipotong PPN pun ini tidak bisa dijadikan PPN keluaran. Ini ya faktur pajak Juninya, 2 unit komputer benar. Oke. Maka SSP-nya juga, oh, kok SSP-nya 1.700.000? Dari mana nih? Jun 17 Jun oke 17. Nah ini berarti sama ya kasusnya ya. Jadi untuk SSP ini tuh hanya untuk kemudahan Anda dalam pengisian faktur. Kemudian dasar pembuatan SSP adalah dari faktur yang Anda buat. Kalau faktur pajak Anda 900 ya berarti SSP-nya juga 900 gitu ya. Kemudian atas ini saya ulangin. Oke, di akhir sesi deh saya ulangin ya. Kemudian di sini pajak masukannya baru ada masukin di sini tuh. Tuh ya. Nah, ini 900. Makanya dimasukkan ke sini 900. Ya, terutang penyerahan yang PPN-nya dibungut sendiri di sini. Ya, DPP-nya berapa? Nah, ini kan PPN-nya juga dari sini. Enggak, harusnya enggak dari sini sih, harusnya dari sini ya jumlah yang bawah ini. Nah, dari jumlah yang di bawah ini sorry. Nah, gitu ya. Kemudian ke bawah. Ada nggak penyerahan yang nggak pungut PPN? Kalau nggak ada ya berarti kosong. Gitu ya. Kemudian di jumlah. Jumlah berarti kan 9 juta nih. Ya, jumlah ke bawah gitu. Yang persingkat saya tulis gini aja. Ya, berarti seluruh penyerahannya 9 juta. Yang nggak terutang ini harusnya yang sini. Yang ini yang tidak dipungut. Ya. Kemudian PPN masukan pajak. Nah, ini ada nggak? Kalau ada dimasukkan, kalau nggak ada ya jangan. Jadi PPN lebih kurang bayar. Ini kan harusnya nggak ada ya. Ke 900. Itu ya. Oke, gitu. Next. Oke, ini kelompoknya Khairul Anas dan Mbak Evia, produsen kertas. Oke. Berarti menjual kertas ya. Saya mulai transaksi yang bulan Juni. Membayar pembelian bahan baku. Oke, dia bisa masuk PPN masukan. Terus menjual hasil produksi. Oke, membeli bahan produksi lagi bisa, menjual kertas, menyerahkan pesan. Oke, ini bisa semua masukan dan keluaran ya. Nah, ini nanti Anda nggak boleh loh bikin SSP-nya dari sini loh ya. Harus dari data faktur Anda. Ini ya, kayak gini kertas ini, aduh tolong dong. Kan kertas yang dijual aja harganya beda-beda ya, itu kan ada keterangannya ya, tolonglah dilengkapi. Misalnya menjual misalnya 10 box,
masing box terdiri dari 100 rim misalnya kayak gitu. Ya di karang-karang aja kan nggak masalah ya. Yang penting nggak cuma kertas. Gitu, oke. Ini saya anggap benar ya. Maksudnya saya tidak cek di sini, saya akan cek sendiri itu terpisah. Ini DPP 40 juta, kalau DPP 40 juta maka PPN-nya 4 juta, oke benar. Ya. Kemudian ini 60 juta, yang ini 70. Nah, ada 4. Coba kita lihat. Keluarannya ada 1, 2, 3, 4. Oke, benar ada 4. Kemudian untuk nomor faktur pajak harus urut. Ini setelah 29 ya sebaiknya 30. Terus 31 ya. Gitu. Nah, ini berarti kita ceknya dari yang belakang dulu. SSP PPN-nya 6 juta. Kok 6 juta? Ya, kalau Anda ada 3, kalau ini mau bikin SSP per masing-masing transaksi sih nggak apa-apa. Cuman untuk kemudahan Anda, saya nggak apa-apa untuk 1 bulan ya, 1 SSP itu boleh. Untuk di tugas saya loh. Nah, berarti tadi kan ada sekitar keluaran 27 juta ya, harusnya sekitar 27 juta. Nggak boleh yang ini ya. Ini bukan dasar pembuatan SSP. Oke. Ini benar PPN pajak keluarannya. Kemudian kalau ada pajak masukannya dimasukin lah. Ya mana ini? Nggak dimasukin ke sini. Buat ya. Jadi pajak masukan perhitungannya ada daftarnya juga. Gitu. Oke. Oke, ini salah yang di SSP, tapi secara perhitungan sudah bagus, sudah benar. Kemudian selanjutnya ini punyanya Lisma dan Eka Rido. Oke, ini saya lihat dulu ya. Oke, menjual ATK. Kemudian di bulan Juni ya, saya langsung ke Juni. Itu menjual alat tulis kepada Bank Jateng, membeli kertas HVS, membayar dividen, dan menjual alat tulis. Oke, 3 transaksi yang bisa diakui ya. Nah, oke. Oke, yang ini nomor fakturnya dari pembeli, bukan dari dari pembeli. Sorry, nomor fakturnya dari supplier ya, dari Anda beli dari PT Surya berarti. Begitu. Ya. Oke. Langsung ke faktur ya. Ini kayaknya sama deh semua SSP berdasarkan perhitungan sendiri ya. Ini tidak boleh. Ya, tidak boleh. Jadi harus dari dasarnya dari faktur yang Anda buat gitu. Oke, kepada Bank Jateng ATK. Nah, ini untuk ATK mungkin bisa di ini ya Mbak, seperti biasa saya sampaikan untuk nama barang kena pajaknya atau jasa kena pajak itu dirinci ya. ATK itu kan banyak banget jenisnya. Nah, itu bisa dirinci ya, misalnya kertas kah, buku, pensil, penghapus, pulpen, atau outliner, buat tempat stop map mungkin, atau map plastik gitu ya, silakan di karang bebas boleh. Gitu. Jadi jangan tiba-tiba alat tulis kantor, terus juga diisi berapa picisnya, harga satuannya berapa gitu. Karena memang
faktur pajak harus rinci gitu ya. Kayak Anda beli di Indomaret, Alfamart gitu mungkin ya. Anda beli, mesti kan ada nama mereknya, jumlahnya berapa, yang versi apa atau varian apa, kan kayak gitu ya. Jadi sama. Ini juga buku tulis, jangan sekedar buku tulis dong. Masa buku tulis harganya 68 juta, terus buku tulis apaan ya. Ya, misal buku tulis, mungkin buku tulis folio merek Kiki kek, Sidu misalkan hardcover 1000 pieces. Nah, itu baru bisa ya. Jangan sekedar buku tulis. Gitu. Kemudian untuk nomor faktur pajak ini udah urut belum ya? Oke, sudah urut. Seharusnya setelah 11 itu ada 12 ya. Jangan dilengkapin. Jangan diloncatin. Biasa kalau bahasa Jakarta kan lengkapin. Terus SPT-nya berdasarkan faktur seharusnya ya. Tuh, baterai saya tinggal sedikit. Oke, ini harusnya dari lampiran dulu saya lihat. Lampirannya ini yang pajak masukannya, pajak keluaran ya. Ini untuk dinas, setiap dinas pasti bendaharanya punya nomor NPWP ya. Dikarang aja nggak apa-apa NPWP-nya. Oke, berarti ini ada pajak keluarannya dong. Oke, 100 juta ini dasarnya dari mana nih? Oke, dari bawah sini ya. Benar, penyerahan, rincian PPN. Kemudian ini kan tadi ada pajak masukan ya. Nah, ini dimasukin sini. Pajak masukannya ke sini. Oke, yang bisa dimasukin ke sini. Nah, itu berarti Anda harus bikin yang formulir 11A berapa nih? A3 ya. Ya. Kok A3? B ini. Dilihat ya. B ini berarti. Ini ya. B1. Begitu. Kemudian SSP-nya ini harus sesuai dengan keluaran Anda. Ya, harus sesuai dengan ini 10 juta. Itu ya. Oke, next. Ini punya Mustika, berarti sekarang tinggal mulai. Juni. Menjual, berarti semuanya masuk ke keluaran. Oke, disingkat gini juga nggak masalah. Nah, Mbak. Tapi ini yang saya bilang ya, ini harusnya urut. Kalau urut berarti 67 ya 68, 69, 70 gitu ya. Ini jangan loncat-loncat ini. Ini 025 berarti ini harusnya sudah dipakai di bulan-bulan sebelum bulan Juni. Oke. Coba kita lihat yuk fakturnya. Ini juga ya, semen jangan sekedar semen. Aduh. Ya, jadi oke lah semen. Mungkin semen berapa kilo atau berapa sak satuannya gitu kan. Ini juga besi baja satuannya apa, kolom kah atau batang kah atau apalah gitu ya. Saya juga kurang paham kalau tentang besi baja. Nah, sampai misalnya 160 juta. Ya, terus lagi ini apa nih? Ini juga semen ya. Satuannya diperhatikan. Ini besi baja loh. Oh, ya wes. Saya kira nilainya sama semua. Oke, gitu. Terus di sini sudah bagus ya untuk harga jualnya, DPP-nya berarti 50 juta ini sudah termasuk PPN, maka PPN-nya harus kita cari sendiri. Oke. Bagus. Kemudian 11A2-nya. Ya, ini semua penjualannya, ya kan? Terus nah, ini nomor faktur pajaknya 17, 18, 19, 20. Tapi kenapa di ini beda-beda ya? Nah,
Di sini kan oke 19 betul. Nah, di sininya berarti ya yang bisa diganti ya. Tadi mana? Nih. Kode 01 belakangnya 17, 18, 19, 20 gitu. Oke. Biar benar. Oke, tanggalnya sesuaikan. Oke. Ya. Kemudian dari sini ya, karena tidak ada pajak masukan, maka langsung aja. Atau ini nggak pakai ini juga nggak apa-apa deh, boleh. Ya, karena ada nggak ada pajak masukannya. Berarti langsung ke 11 utamanya. Oke, ini tidak ada pajak masukan ya, berarti jangan ditulis. Sebentar, nih itu tulis mana nih? 11 AB 6. L29. L29. Nah, ini dari 11.5 AK 46. 11.5 AK 46. 46. Ini gimana? Oh, Anda bayar PPN 2 juta, kemudian Anda ada pajak masukannya 67 juta. Oke, berarti ada kelebihan pajak 65 juta. Oke. Berarti ini bisa dikreditkan ke masa yang 6. Ya. Oke. Jadi terjadi lebih bayar lagi 43 juta. Ya kan? Nah, kalau lebih bayar, maka ini harusnya ini ya. Hasilnya negatif ya. Kalau negatif berarti nanti dia pakai minus lah. Harusnya bukan minus ya, dia pakai tanda kurung. Terus atas lebih bayar itu dikompensasi ke masa pajak berikutnya. Oke, betul. Ya, oke. Coba saya lihat kenapa transaksi Anda bisa sampai lebih bayar. Mana? Oh, tak ada. Coba saya lihat Mei ya. Mei itu Anda beli semen. Oke, menyewa truk. Ini tidak ya, ini tidak bisa dimasukkan. Membeli alat kantor. Ini juga tidak. Karena kan akan Anda pakai sendiri kan. Menjual nih iya, berarti yang masuk perhitungan pajak masukan keluar itu hanya yang transaksi 1 ya. Ini ya. Dan ini. Nah. Yang berarti PPN-nya adalah 30 juta sebagai pajak masukan dan 2 juta sebagai pajak keluaran. Ya, 30 juta dan 2 juta. Oke. Pajak masukannya 30 juta. Oke. Nah, berarti nanti dia ada kelebihan bayar pajak, betul. Ya. Nah, 2 juta dan ini kenapa sampai 67 juta, Mbak? Ya. Salah nih. Bisa dibenerin ya. Ini sesuai dengan pajak masukannya. Tadi yang saya katakan. Pajak masukan yang bisa dikategorikan pajak masukan itu PPN masukan gitu ya adalah pembelian-pembelian terhadap yang berkaitan dengan usaha Anda ya, kegiatan utama perusahaan Anda. Kalau Anda jual beli besi, jual beli material gitu, maka ketika Anda mau beli material untuk dijual kembali, nah proses pembelian material itu dan Anda dipotong PPN itulah yang bisa dijadikan pajak masukan. Begitupun dengan penjualan. Kalau Anda jual beli utamanya adalah material,
terus tiba-tiba Anda jual sendal, nah, jual aset gitu ya, mungkin motor gitu kan, atau meja bekas gitu, karena udah nggak dipakai lagi, nah itu nggak dimasukin ke dalam transaksi gitu ya. Dan seharusnya juga Anda tidak memotong PPN karena penjualan itu, karena kan bukan klasifikasi Anda dalam menjual meja gitu misalnya ya. Kemudian untuk SSP ini berasal dari dari faktur yang Anda dibuat. Terakhir, ini punyanya, wah ini komplit banget. Unik banget, Mbak. Wah, ada niat sekali nih. Oke. Ya. Membeli AC. Oke, berarti ini saya anggap jual beli AC ya. Membeli AC untuk persediaan barang dagang kan? Ya, oke. Memperoleh penghasilan bunga, ini tidak masuk, tidak dilaporkan di dalam PPN, tapi dilaporkan di dalam SPT tahunan nanti. Ya, menjual AC iya, ekspor iya, jasa desain interior tidak. Ya, berarti ada 3 aktivitas. Ini sebagai masukan, ini keluaran, ini juga keluaran. Ya. Maka masukannya yang pertama keluaran, dan ini tidak. Ya, ini tidak masukan ini. Nah, dan justru keluarannya ini. Coba Anda lihat apakah ekspor AC itu termasuk yang 0%. Ya, karena setahu saya yang 0% itu untuk ekspor UMKM. Ya. Jadi dilihat dulu keluaran linknya. Dilihat dulu itunya. Ketentuan dari peraturan perundang-undangannya. Nah, gitu ya. Maka seharusnya pajak keluaran Anda ada 13 juta dan masukannya 10 juta. Oke. Aduh, maaf. Sampai mati dulu. Nah, maka seharusnya ini terjadi PPN bayar, ya, bukan lebih bayar. Oke, lebih bayar. No. Nggak benar. Ini kurang bayar ya. Oke, kemudian bikin faktur pajaknya. Ada 2 faktur pajak ya, karena penjualannya kepada 2 orang. Nah, ini benar ya, AC 7 unit. Tuh, mungkin kalau mau lengkap lagi ya AC 7 unit dengan merek apa gitu. Tapi nggak apa-apa, 7 unit udah benar. Kok cuma 1 toh? Mbak Mas? Aulia. Oke, Mbak semua berarti. Ini berarti Anda baru mengakui transaksi yang kepada Dimas doang. Ini ya, yang ini doang. Tapi Anda belum mengakui yang melakukan ekspor. Ya, ini juga dibuat. Itu. Kalau mau beli AC kan berarti Anda dapat faktur dari penjualnya. Oke, berarti ada 2 faktur yang harusnya dibuat, ini dan ini. Oke. Formnya kita mulai dari form belakang dulu. Nah, dasar pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan. Ini betul ya, Mitra Interior tidak dapat dikreditkan, maka masuk ke sini. Kemudian ini boleh dikreditkan, Sumarekon. Oke, benar. Terus ini daftar pajak
keluaran ya, Dimas dan tadi ekspor tadi ya. Kan keterangan ini jelas nih. Nama pembeli, penerima, manfaat BKP tidak berwujud atau penerima JKP ya. Dan ini dan nomor paspor juga, berarti kan ini juga untuk transaksi untuk kepada WNA asing atau luar negeri. Ekspor juga bisa masuk ke sini ya. Berarti ini namanya ekspor tadi ya, ada tulisnya kan. Nggak apa-apa, karang aja. Oh, DPP ini sesuaikan dengan DPP tadi, transaksi ekspor, PPN juga. Nanti ini dijumlah, ya kan. Kemudian masukin ke sini. Adakah oh ya, sorry, ini ekspor BKP-nya sini ya. Sorry. Betul. Nah, DPP, kemudian PPN-nya. Nah, coba dilihat ya Mbak, untuk ekspor itu kayaknya tidak semuanya tuh 0% ya. Jadi apa? Ada yang tidak apa namanya? Ada yang setahu saya untuk 0% itu untuk UMKM ya. Coba dilihat peraturannya. Tapi kalau ini seandainya mau dipakai tarifnya 0% ya wis nggak apa-apa. Berarti di sini faktur pajaknya benar ini ya. Atau faktur pajaknya itu tetap ada, hanya saja nanti dia masuknya ke sini. PPN-nya tidak diisi gitu ya, karena dia bukan termasuk yang bebas dari PPN misalnya seperti itu ya. Ekspor 85 juta, oke. Oke. Saya masih ini 5 juta. 5 juta apa? Enggak lupa. Oh ya, 5 juta. Terus dapat 10 juta. Ini udah kompensasi sebelumnya. Wih, banyak banget. Oke, berarti harusnya lebih bayar lagi ya ini ya. Ya, oke, gitu, benar. Ya, sudah berarti ya, untuk kita sudah sampai di 8 kelompok untuk pertemuan minggu depan. Tugasnya berarti ini, tugasnya dulu ya, tugasnya melanjutkan perhitungan sampai pembuatan SSP, faktur SSP dan SPT sampai bulan Desember. Kemudian saya koleksi 8 ya, sekitar 8 kelompok sisanya. Nah, kemudian di sini saya mau memberikan informasi bahwa dasar Anda dalam membuat SSP itu adalah membuat faktur dulu ya. Jadi fakturnya itu Anda buat ya. Ketentuannya seharusnya adalah satu faktur itu untuk satu penerima transaksi dan satu transaksi yang sama. Ketentuannya seperti itu. Jadi per satu transaksi itu dibuat satu faktur, yang berarti dari satu faktur itu nantinya sebagai dasar pembuatan SSP ya. Dengan kata lain untuk satu transaksi maka dia ada satu faktur dan satu SSP ya. Jadi ada 3. Satu transaksi itu ada satu faktur dan satu SSP. Seharusnya seperti itu. Nah, di sini saya berikan kemudahan bagi Anda. Untuk satu transaksi Anda cukup buat satu faktur, kemudian satu SSP-nya nanti ini direkap ya, direkap per masing-masing penjualan yang sudah Anda lakukan, gitu ya.
masa penjualan yang dilakukan dilengkap jadi satu SSP. Jadi satu SSP nilainya dari PPN keluaran dari faktur-faktur yang sudah Anda buat tadi. Gitu. Kemudian Anda jangan memperhitungkan dulu ya. Anda ngitung sendiri PPN masukan, PPN keluaran, kemudian dikurang-kurangi sendiri. Jadi Anda SSP-nya berdasarkan hasil perhitungan Anda itu bukan ya. SSP-nya itu berdasarkan faktur yang Anda buat. Kemudian kapan Bu memperhitungkan yang perhitungannya itu di SPT tadi ya, punyanya siapa nih? Punyanya Mbak Aulia dan Maidiani ya. Ini dia komplit ya, dia komplit. Jadi di SPT masa PPN itu Anda memperhitungkan ya, misalnya ini tadi ya saya katakan di tangan sebelah ini saya, gini aja deh biar kelihatan jelas ya. Misalnya ini PPN masukan Anda ya, berarti Anda melakukan pembelian semuanya, Anda kan dipotong PPN sama penjual sana. Nah, ini PPN yang udah Anda dapatkan faktur pajaknya itu, ini Anda simpan. Kemudian ini adalah kumpulan dari PPN keluaran ya, dari transaksi penjualan yang sudah Anda lakukan. Nah, ketika Anda membuat SPT, Anda bikin SPT, data-data ini pajak keluaran dan data-data pajak masukan itu Anda tulis di sini semua, sehingga Anda mengetahui di sini berapa jumlah pajak akhir bulannya itu, pajak masanya, apakah terjadi kekurangan pembayaran pajak atau kelebihan pembayaran pajak, seperti itu ya. Jadi bukan Anda menghitung sendiri gitu. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan seperti biasa ya, kita diskusi lewat WhatsApp grup. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.